Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Layar Persisi, channel yang akan membahas semua genre film untuk disajikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita berikutnya. Alur cerita kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Fury. Film yang bergenre action ini menceritakan seorang emak-emak pro player yang membabat habis penjahat yang telah menculik anaknya. Untuk itu, siapkan kopi hangat dan duduklah yang manis. Ini dia alur ceritanya. Cerita akan berfokus kepada seorang perempuan bernama Pong, bekerja sebagai wanita penghibur di klub malam. Tanpa ia sadari, pekerjaan itu membuatnya hamil. Bosnya memberinya saran agar menggugurkan kandungannya jika ingin tetap bekerja. Pada malam itu, ada seorang pemuda yang membuat onar. Ia bernama Soban. Pong yang memiliki ilmu bela diri segera meredamnya. Soban yang tak terima mengancam Pong dengan mengatakan hidupnya tak akan aman. Hari-hari telah berlalu. Perut Pong semakin membesar. Ia memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan memilih merawat anaknya. Ia memutuskan pergi ke desa untuk membesarkan anaknya di sana. Namun kehidupan di desa sangatlah susah. Kebanyakan masyarakat bekerja di pasar atau menjadi nelayan. Segala cara dan pekerjaan ia lakukan untuk anaknya, termasuk menjadi seorang debt collector. Tidak jarang juga ia melakukan tindak kekerasan supaya orang yang ditagih membayar hutangnya. Orang yang menyewa Pong tidak mau tahu. Yang penting, Pong harus menyetor penuh dan tidak boleh kurang. Jika kurang, gaji Pong yang akan dipotong. Nó giới thiệu mày ngon lắm, nó nói gì? Ở trên Sài Gòn mày làm gì? Tính lương cho tôi hôm nay đi, mai tôi thu hết. Đó, của mày á. Thằng chó, mày làm gì hả mày? Bán nhà đền. Pulang dengan badan yang penuh luka bukanlah hal yang asing bagi dirinya. Karena pekerjaannya, ia juga dijauhi oleh tetangganya. Ditambah lagi, masyarakat juga memandang sebelah mata wanita yang punya anak tanpa tahu siapa ayahnya. Dan hal itu membuat anaknya yang bernama Mai sering dibuli teman sekolahnya. Ia dipanggil dengan sebutan anak haram. Mai malu bahwa ibunya adalah seorang penagih hutang. Keesokan harinya, Pong dan Mai pergi ke pasar untuk menggadaikan barang. Saat tawar-menawar, Pong melihat Mai sudah dikerumuni banyak orang. Pong lantas bertanya, kenapa anaknya dikerumuni? Orang-orang menjawab bahwa Mai adalah pencuri dompet. Mai yang membela diri mengatakan ia hanya menemukan dompet itu dan berniat mengembalikannya. Karena merasa tak ada yang mempercayainya, Mai lari entah kemana. Pong mencari Mai namun tak menemuinya. Setelah itu, ia melihat anaknya dibawa oleh orang yang tak dikenal. Ia pun mengejarnya namun dihalangi oleh komplotan orang itu, hingga gelut pun tak dapat dielakkan. Ketika Mai disibukkan dengan gelut, anaknya sudah dibawa menggunakan perahu oleh penculik. Ia kemudian berenang untuk mengejarnya, namun sebuah pengayuh menghantamnya. Ia kebingungan untuk mengejar perahu itu, sehingga akhirnya ia melihat motor Supra Legend, lalu menggunakannya untuk mengejar perahu itu. Selama pengejaran, ia dihalangi oleh komplotan itu, hingga membuat Supranya hancur. Perahu yang membawa anaknya sudah tak terlihat. Ia pun menggunakan motor Astrea milik penculik untuk lanjut mengejar. Ia memacu motornya dengan kecepatan penuh, hingga ia sampai di jalanan besar. Ia melihat perahu yang membawa anaknya sudah kosong. Ia berkeliling mencari, lalu melihat Mai dibawa menggunakan mobil. Pong berusaha mengejarnya, namun Astrea yang ia gunakan telah hancur.
Ia bertanya ke orang-orang mobil itu akan mengarah kemana. Orang-orang bilang mobil itu menuju ke kota Saigon. Ia lalu menumpang mobil truk untuk menyelamatkan anaknya. Sesampainya di Saigon, ia langsung menuju ke klub malam tempatnya bekerja dulu. Di sana ia bertemu dengan teman seprofesinya dan meminta bantuan untuk menemukan anaknya. Temannya memberikan sedikit informasi dengan mengatakan daerah ini telah diambil alih oleh orang bernama Trang Toy. Dan mungkin saja ada hubungannya dengan kasus penculikan anaknya. Temannya tak dapat membantunya lebih karena tak ingin berurusan dengan Trang Toy. Setelah Pong pergi dari sana, ia langsung melaporkan anaknya yang hilang ke polisi. Merasa kinerja polisi sangat lambat, Pong berpura-pura sakit dan meminta obat. Kesempatan itu digunakan Pong untuk mencari informasi. Ia menemukan berkas-berkas tentang orang-orang yang terlibat dalam kasus penculikan. Ia pun membawa berkas itu, lalu segera pergi dari kantor polisi. Polisi yang sedang mengambil obat bertemu dengan atasannya bernama Luong. Ia bilang ada seorang emak-emak melaporkan kasus penculikan. Umur anaknya sama dengan anak-anak lain yang diculik. Ketika masuk ke ruangan, Luong mendapati berkas-berkas sebagian ada yang hilang. Singkat cerita, Pong berkeliling mencari satu persatu orang yang ada di dalam dokumen. Ia pun sampai ke rumah orang yang bernama Cheng. Ia lalu menggedor rumah itu. Keluarlah seorang ibu-ibu. Pong menanyakan keberadaan Cheng, namun ibu itu mengatakan Cheng sudah tidak tinggal di sini. Akhirnya, Cheng keluar setelah mendengar kegaduhan. Pong menanyakan keberadaan anaknya, namun Cheng bilang tidak tahu. Pong yang tak bisa dibohongi karena ia membawa berkas profilnya Cheng dari kantor polisi. Hingga akhirnya, gelut pun terjadi di antara mereka. Trời ơi, trời. Perkelahian pun dimenangkan oleh Pong. Lalu Cheng memberikan informasi tentang lokasi penculik anaknya. Setelah Pong pergi, datanglah Luong yang melihat tempat sudah berantakan. Pong yang menyusuri setiap jalan, tak sengaja melihat anak kecil diseret ke dalam gang. Ia lalu mengikutinya sampai ke sebuah rumah susun. Penjaga di sana yang tak kenal dengan Pong merasa curiga. Mereka mencoba bergelut dengan Pong, namun mereka bukan tandingannya Pong. Setiap lantai dijaga dengan ketat, tetapi dengan mudah Pong membereskan mereka semua. Saat sampai di lantai atas, ia masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu terdapat alat operasi dan banyak bercak darah. Ia juga melihat sendal anaknya. Ia pun keluar dari ruangan dan melihat anak buah Trang Toy. Ia lalu mendobrak pintu dan gelut pun terjadi. Melihat kericuhan yang dibuat Pong, Trang hanya duduk santai. Setelah anak buahnya kalah, ia pun turun tangan. Tak mudah untuk Pong mengalahkan Trang Toy, karena Trang Toy seorang pro player. Sampai pada akhirnya, Puong pingsan dan dibuang ke sungai. Keesokan harinya, Puong sudah berada di rumah sakit. Luong yang menolongnya mencoba menenangkan Puong. Ia mengatakan bahwa anaknya baik-baik saja. Puong mengatakan kepada suster bahwa ia tak bisa lama-lama di sini, karena nyawa anaknya sedang terancam. Suster yang kasihan lalu menolongnya untuk kabur. Setelah mereka berhasil kabur, Puong berterima kasih kepada suster dan melanjutkan perjalanannya hingga ia sampai di rumah kakaknya. Namun sang kakak yang melihat Puong langsung memarahinya karena telah kabur dari rumah dan tak menghadiri acara pemakaman orang tuanya. Puong meminta bantuan untuk mencari Mai, namun sang kakak tak mau membantunya.
Puong pergi dengan perasaan kecewa dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi keajaiban pun tiba. Datanglah Luong yang berniat untuk membantu Puong setelah melihat kemampuan bertarung Puong. Luong menyusun strategi bersama Puong untuk menyelamatkan Mai dan anak-anak yang diculik. Mereka lalu pergi ke stasiun kereta api untuk mengamati setiap gerbong kereta. Di antara kereta itu, ada sebuah gerbong yang berisikan orang-orang yang diculik. Setelah lama mencari, mereka berdua menemukannya. Tanpa pikir panjang, Puong menaiki kereta tersebut. Di dalam sana, Puong bertarung dan Luong ikut membantunya. Sampai pada akhirnya, Puong memasuki gerbang lain yang terdapat anak buah Treng Toi yang lebih kuat. Puong dihajar habis-habisan, dan ia melihat wajah yang tak asing. Ia adalah Soban, seorang pengacau yang pernah Puong permalukan. Luong datang tepat waktu, lalu menolong Puong. Luong menyuruhnya pergi ke gerbong tempat anak-anak ditahan, sementara dirinya akan mengurus anak buah Treng. Treng terkejut dengan kemunculan Puong yang memasuki gerbong. Mereka bertarung dengan sengit. Hingga pada akhirnya, dengan sekuat tenaga dan badan penuh luka, Puong berhasil mengalahkan Treng. Kereta pun berhenti di sebuah tempat. Di sana sudah ada anak buah Treng yang sedang menunggu Treng. Namun setelah lama menunggu, Treng tak kunjung muncul. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam gerbong. Tapi tiba-tiba, Puong muncul dan bertarung melawan mereka semua. Puong harus tumbang karena terkena tembakan. Di saat ia akan ditembak lagi, muncullah Luong yang membabat habis penjahat itu. Para polisi bergegas menyelamatkan Mai dan anak-anak lain. Mai histeris setelah melihat ibunya terbaring lemas. Pada esok harinya, berita heroik Puong disiarkan di stasiun televisi. Di sini Mai merasa bangga kepada ibunya, yang rela bertaruh nyawa demi dirinya. Dan film pun berakhir. It's not a game, it's a rich thing. Bagaimana? Sangat seru kan ceritanya? Itu adalah perjuangan seorang ibu yang rela bertaruh nyawa untuk menyelamatkan anaknya. Kita juga harus salut dengan keputusan sang ibu yang lebih memilih jalan yang benar untuk membesarkan anaknya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.